Halo sahabat YouTube, kembali lagi dengan DS Review. Pada kesempatan kali ini guys, saya barusan mengambil lagi ya iQ Z10 Lite ya guys. Ini yang warnanya itu putih guys. RAM-nya 8128 ya. Jadi iQ Z10 Lite ini guys, kalau kalian beli di toko offline kayak saya ini dapat di harga 2299 ya guys. Kalau yang 8256 itu 2499. Jadi kenapa sampai saya beli di offline guys? Karena satu ya, penasaran banget sih, udah lama nggak pakai Vivo. Terakhir saya pakai HP Vivo itu di V15 dan saya lihat-lihat reviewnya ini kok bagus ya. Udah saya coba beli satu, dan kalau kita lihat di dalam kemasannya itu polos banget ya kayak begini. Dia nggak ada kasih tulisan-tulisan kelebihannya apa gitu, nggak ada ya guys. Cuma kayak gini doang. Nih, kalian bisa lihat polos. Untuk speknya sendiri di belakang sini guys, nih kayak gini doang. Nah ini saya ambil yang warna putih. Jadi langsung aja kita unboxing ya guys. Oke guys, jadi udah kita unboxing ya. Jadi di sini kita dapat charger guys. Chargernya itu 44 watt ya maksimum. Nih udah mantep banget ya. Oke, terus dapat kabel juga. Ini masih USB to Type C ya, flash charge. Udah kangen nih pakai Vivo, jadi akhirnya baru kesampaian lagi pakai Vivo guys. Nah ini SIM ejectornya ya, dapat silikon case. Ini kalian bisa lihat silikon case warna bening ya. Terus ini untuk HP-nya, cakep guys, serius. Ini kalian bisa lihat nih. Ini iQ sub brand dari Vivo ya guys. Kalau kalian tahu, saya sih baru pertama pakai iQ ini. Kalau saya baca-baca ya guys, ini iQ Z10 Lite ini sama dengan Vivo Y400 yang harganya jauh lebih mahal guys. Ini cuma 2 jutaan. Kalau Y400 itu harganya 8128 3199 guys. Yang 8256 itu 3499. Jadi nangis bener guys kalau beli Y400, astaga. Ya mirip-mirip kayak kejadiannya Poco sama Xiaomi Redmi ya, seri Mi gitu. Misalkan kita mau beli di toko retail, kita nggak bisa beli Poco guys. Poco itu untuk online. Tapi ya beberapa ada yang jual, cuma biasanya harganya jauh lebih mahal. Oke, jadi kita coba setting-setting dulu ya. Oke guys, ini jadi sambil kita setting ya, masih nunggu. Jadi saya jujur ya, udah lama nggak pegang HP Vivo guys. Tapi kelasnya ini yang iQ Z10 Lite ya, untuk di harganya, apalagi kalau saya lihat yang review-review itu ada dapat 1 jutaan itu ya, itu aduh luar biasa sih ini build quality-nya. Jadi HP-nya ini guys, kalau kita pegang ini ya, misalkan ini kita pencet-pencet gini guys, dia itu lebih kerasa padat. Memang sih ada, kalau dipencet mungkin di bagian sini agak yang kurang apa ya, masih bisa kepencet sedikit, tapi overall ini padat ya, nggak seperti ini Samsung Galaxy A07 ya guys. Ini kalau kita pencet-pencet gini, apalagi kalau kita itu ada bunyinya gitu loh guys, cik 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 gitu, kayak ada jedanya di sebelah sini, ada kosong. Kalau Itel ada juga sedikit di bagian atas, tapi kalau bagian bawah sih padat dia karena dia tipis ya. Tapi ini Vivo ini overall sih mantap sih build quality-nya. Memang dia sedikit agak tebal ya, kalian bisa lihat nih. Ini bezelnya ya, ini frame-nya ini agak sedikit tebal ya. Ini kalau kita bandingkan sama Itel lebih tipis guys. Nih Itel lebih tipis, yang Itel S25 ya. Ini yang belakangnya Itel S25, ini iQ, ini keren sih. Build quality-nya kelihatan mahal ya iQ ini. Kalau dibandingkan sama Samsung Galaxy A07 jauh guys. Feel-nya tuh beda. Nih. Kalau A07 itu kurang lebih mirip ya. Ketebalannya sih kayaknya mirip ya kalau kita lihat gini guys. Nih mirip-mirip sih. Cuma nggak tahu kenapa ya guys, kalau A07 itu kalau dipegang gini dia kerasa feel-nya itu apa ya? Feel harga HP murah gitu loh guys, kerasa murah. Nah kalau yang Vivo ini kelihatan kalau dipegang itu kayak solid gitu guys. Tuh, itu sih yang saya rasakan. Ini belakangnya juga bagus ya. Ternyata saya pikir putihnya jelek, ternyata bagus, kayak marmer gitu loh kalau dilihat kayak gini. Nih.
keren. Di bagian atas ini ada lubang speaker ya. Nih. Jadi sudah stereo dia ini. Keren. Oke guys, jadi di iQOO Z10 Lite ini untuk kuncinya ya guys, jadi dia bisa kunci layar menggunakan sidik jari dan wajah juga. Jadi kita lewati aja dulu ya guys. Oke guys, ini udah selesai. Seperti ini ya guys menu-menunya. Jadi begitu masuk udah banyak nih aplikasinya, luar biasa ya. Nih kita lihat loh, sudah banyak ini. Tapi ini bisa kita hapus ya guys. Jadi langsung aja kita coba otak-atik ya. Kita lihat tentang Z10. Nah, seperti ini guys. iQOO Z10 Lite. Dia sih pakai Snapdragon 685 ya. Ini cukup jadul. Dulu 685 ini di Oppo seri apa ya, lupa saya. Saya udah pernah pakai juga sih. Nah, ini dia sudah di Android versi 15 ya guys nih. Oke. Terus kita coba lihat ini bisa di extend berapa guys. Ini nggak bisa ya di sini. Nih, kita mau nggak bisa di otak-atik. Oke. Kita coba lihat perbaruan sistemnya. Oke, ini udah ada update OS-nya ya guys. Ini untuk Agustus, jadi saya langsung coba update aja ya. Sambil kita update, kita coba lihat untuk penyimpanannya guys. Dari 128 GB itu yang udah terpakai 22 GB ya. Nih. Oke. Jadi dia bisa di extend sampai 8+8 untuk RAM. Nih guys, nih RAM-nya diperluas 8 GB ya. Dia ngambil dari internal memory. Oke. Ini pembaruannya masih update, nih mengunduh. Oke guys, jadi di iQOO Z10 ini juga udah dapet screen guard ya. Jadi kalian nggak usah takut kalau misalkan belum sempat pasang tempered glass. Sementara sih udah ada screen guard, jadi it's okay. Terus di sini juga udah selesai ya, kita update. Jadi kita mulai ulang sekarang guys. Nah, dia langsung ke restart. Oke guys, ini udah kita update. Oke, ini udah paling baru ya guys. Sekarang coba kita lihat menu kameranya ya. Oke, seperti ini. Kalau dilihat kualitas kameranya ya sekilas, kalau saya lihat sih biasa aja ya, nggak sampai wow banget gitu loh. Nih kalian bisa lihat, nggak bisa dibilang wow banget menurutku. Oke lah. Terus ini ada video maksimal 1080p 30 fps ya guys. Nih bisa 60 fps tapi 720p. Oke. Nih untuk kameranya, untuk video ya. Ini lainnya. Nah, kurang lebih kayak gini guys. Ada juga fotografi bawah air. Nah, ini kalau buat foto-foto ya. Lumayan sih ini. Ini kalau apa ya namanya? Pengeluaran. Coba ya kita tes. Wah, ada bunyinya kayak gitu guys. Itu kalau misalkan di dalam air ya, fotografi bawah air. Oke. Video, foto, potret malam. Oke, lumayan sih guys. Kalau saya bilang ya, kalau dibilang bagus banget sih enggak, tapi boleh lah. Ini kayak gini, bisa kita kasih tanda air ya. Oke, video coba kita setting. Ini lebar 16. Oke, garis pengingat apa ini? Oh, penyesuaian. Oke. Oh, untuk kecerahan. Lumayan sih menu-menunya ini, lebih banyak ya dibanding
yang lain. Ya mirip-mirip kayak Vivo lah ya, seingat saya. Kamera selfie-nya malam, potret, foto, video, kayak gini guys. Nah, untuk videonya coba kita lihat pengaturan lainnya. Kayak gini guys, tanda air. Oke, ini kalian bisa bikin kayak gini guys, tanggal dan waktu. Ini kita nggak usah pasang ya, kayak gini aja. Oke, hitung mundur, histogram, pengenalan kode QR ini kita aktifkan aja. Oke, kunci keseimbangan. Ini kalau kamera depan kita lihat. Oke, kamera depan kurang lebih sama ya. Ini sama kayak gini juga menunya. Seperti itu guys. Untuk menu-menu di iQ Z10 ini. Oke guys, ini resolusi 1080p ya, 30 fps guys. Menggunakan iQ Z10 Lite ya. Kayak gini guys. Nah, kalian lihat bagaimana kualitasnya. Nah, ini kalau di zoom. Bisa di zoom dengan seperti roda. Jangan Seperti dikasih roda. Seperti itu guys, nih. Nah, itu jadi kalau kita zoomnya itu ada 1 kali sama 2 kali dari HP-nya. Jadi zoom 2 kali, zoom 1 kali. Kalau saya bilang sih lumayan lah kualitasnya, dibilang bagus sih, bagus banget sih enggak lah. Ya memang standar HP low end lah. Kayak gini, dibilang bagus banget enggak sih menurutku. Seperti ini guys. Ini untuk kualitas kamera belakang ya. Oke guys, ini resolusi 1080p 30 fps untuk kamera depan iQ Z10 Lite ya. Nah, kalian bisa lihat nih seperti apa kualitasnya kalau dipakai buat nge-record ya. Jadi ini bukan video review full ya, cuma buat pengecekan aja guys. Kamera depannya seperti apa, kualitasnya sih kalau dilihat lumayan ya, lumayan bagus. Seperti ini guys. Oke. Lumayan. Oke guys, ini juga bisa tampilan ganda ya. Seperti ini contohnya kalau kalian lihat. Lumayan bagus. Cuma dia resolusinya 720p ya, gak bisa 1080p ya guys. Kayak gini. Kalau dipakai ya, lumayan lah buat ngevlog daripada nggak ada sama sekali guys. Seperti itu. Oke. Ini saya pertama pikir ini bisa kayak Aura Light gitu guys. Ternyata ini cuma untuk notifikasi. Ini yang dia punya flashlightnya. Dan saya tadi sempat coba flashlightnya. Ya biasa aja sih, nggak sampai terang banget gitu loh. Nih. Kayak gitu. Ya lumayan lah. Oke. Seperti ini. Menurut kalian worth it apa nggak sih HP ini? Spek seperti ini guys. Terus dia juga layarnya sudah Super AMOLED. Coba kita tes. Oke, seperti itu. Lumayan. Ya dibilang cepet banget juga sih enggak, tapi oke lah. Itu kalau untuk sidik jarinya ya. Ini menunya banyak banget guys. Luar biasa sih. Saya sempat otak-atik ya. Nih. Kalian bisa lihat nih. Nih, tampilan menunya banyak guys. Harus kita setting-setting lagi nih. Nih, layar beranda.
layar kunci ini always on display-nya juga kita bisa atur. Ini di tampilan selalu nyala nih. Nah, gaya AOD kita bisa ganti-ganti ya. Nih, banyak banget dia punya custom nih banyak. Ini kalau mau dilihat logonya Vivo guys. Oke, nih jam digital. Customnya sih lebih banyak ya, bisa kita atur-atur. Terus tampilan mode gelap. Nah ini sudah ada NFC juga ya guys. Nih NFC-nya nih sudah ada, bisa support OTG juga guys. Oke guys, jadi di sini saya udah coba beberapa pengecekan ya di iQOO Z10 Lite ini. Di sini saya udah install AnTuTu benchmark, dia dapatnya 374.000 ya benchmark AnTuTu 10-nya. Jadi Snapdragon 685 ini bisa dapat 374, sedangkan kalau Samsung A07 ya guys, kalau kita lihat di sini menggunakan Helio G99 itu bisa 407.000 guys. Ini kalian bisa lihat di sini. Di Samsung itu hanya kedetek sebanyak 14 sensor aja. Terus saya coba lagi ya, cek pakai device info. Nah, untuk spesifikasinya ya, kita cek spesifikasi sensornya guys. Nah, di sini 15 ya. Kalau Samsung, nah kita coba cek kalau punyanya iQOO. Di sini malah lebih banyak, 42 sensor guys. Nah ini guys, untuk perbandingan ya. Ini iQOO Z10 Lite dan ini Galaxy A07 guys. Sama-sama sudah menggunakan UFS ya. Jadi kurang lebih hasil skornya kurang lebih kayak gini guys. Oke, jadi cukup kencang ya untuk UFS-nya dari iQOO Z10 ini. Oke guys, jadi di sini ini yang saya gunakan ini, kalau kalian lihat ini gamenya Dungeon Hunter 6 ya guys. Jadi Dungeon Hunter 6 ini menurut saya game ini termasuk lumayan berat ya. Jadi kita di kota aja guys, kalian lihat nih. FPS-nya yang kita dapatkan itu sekitar 26 sampai 30 FPS ya. Jadi kalau sebenarnya dia jalan ke 30 FPS terus, berarti itu udah cukup kenceng HP-nya guys. Nah ini dia masih naik turun ya. Ini dalam posisi ini masih di kota nggak rame ya guys. Tapi kalau misalkan rame yang online pasti di bawah 30 guys. Nah ini kalian bisa lihat. Tapi ini oke lah, masih boleh lah, playable masih oke. Dan saya juga akan coba tes ya, tes untuk pada saat bunuh monster ya guys. Nah ini guys, jadi saya akan coba tes ya kalau di saat kita akan membunuh monster guys. Nah ini kalian lihat tuh FPS-nya. Ini kok ada FPS-nya itu bisa, kalau stabil dia di 30 FPS ya. Kalian lihat nih. Ini untuk single ya guys. Tidak lagi sedang kayak perang guild atau rame-rame ya, ada monster terus kita sama teman-teman guild yang online yang lain. Ini cuma single doang, masih oke lah, playable. Karena saya lihat sih lumayan lah HP ini untuk dipakai main game ya. Nih kalian bisa lihat FPS-nya. Ada sedikit memang patah-patah guys, tapi masih tidak terlalu parah ya dibandingkan Intel S25 ini. Ini kalau Intel S25 pakai main game ini rata-rata FPS-nya itu di sekitaran 25 guys. 25-an. Itu agak berat kalau pakai Unisoc. Nah, ini pakai Snapdragon. Kelihatannya kalau saya lihat sekilas sih masih lebih mending ya daripada Unisoc ini. Tapi kalau dibandingkan sama Galaxy A07, Galaxy A07 ini lebih stabil lah, karena benchmarknya
di Antutu kan lebih tinggi. Jadi kalau pada saat main game ini, kalau saya lihat dari FPS ya, ini masih lebih stabil. Jadi kalau kalian memang mau beli iQOO Z10 ini untuk pakai main game, ya itu harus kalian pertimbangkan ya. Karena menurut saya sih kalau game-game berat kayaknya masih gak kuat ini iQOO Z10 Lite. Mending kalian beli yang lain. Seperti itu, yang speknya lebih tinggi prosesornya dibanding HP ini. Inilah untuk gambaran buat kalian ya. Kalau misalkan mau main game, ya pakai iQOO Z10 Lite. Seperti ini guys. Contohnya kalian bisa lihat nih efek-efeknya kan. Ini cukup kompleks guys. Oke, ini untuk gambarannya. Oke, jadi ini sementara untuk impresi ya, impresi awal saya mengenai iQOO Z10 Lite. Jadi paket penjualannya sih menurut saya lumayan ya, dapat silikon, dapat charger 44 watt, cukup komplit lah. Sudah ada juga screen guard, gak seperti HP Samsung ya, cuma dapat cas doang, gak ada screen guard nih. Kayak gini, jadi harus kita pasang lagi screen guard. Terus nggak dapat silikon. Kalau itel sudahlah, itel ini lengkap lah, komplit untuk itel. Jadi nanti sementara guys, kalau kalian follow DS Review, subscribe, kalian akan nonton, saya akan bikin video perbandingan ya. Jadi saya ini udah coba cukup lama untuk itel S25 dan sekarang lagi mau coba di Galaxy A07 ya, tes pemakaian seperti apa. Dan setelah itu saya akan bikin versus guys, A07 versus S25 ya, itel S25. Setelah itu nanti saya coba lagi untuk pemakaian ya, iQOO Z10 Lite ini apakah saya betah apa enggak guys pakai ini. Saya mau penasaran juga coba. Nanti kita versusin lagi ini sama itel S25 sama Galaxy A07 ya guys. Jadi kalau memang kalian sedang cari handphone, terutama yang ada di sini ya guys, Galaxy A07, S25, Intel S25 atau iQOO Z10 Lite, bisa nonton video saya ya, supaya kalian bisa dapat apa ya, pencerahan lah. Siapa tahu kalau kalian mau beli kayak gitu guys. Saya juga ini mau coba ya, nanti semua HP ini akan saya coba juga menjadi GPS guys. GPS itu apakah akurat apa enggak ya, nanti kita coba juga. Kalau di bawah sinar matahari juga seperti apa, tahan apa enggak, nanti tonton terus ya. Akan banyak sih riset-riset saya mengenai HP-HP ini. 3 unit dulu ya guys, karena bakal banyak banget sih ide-idenya yang mau dicoba apa aja dari ketiga HP ini. Kenapa sementara saya ambil 3 HP ini? Karena menurut saya sangat menarik ya guys. Kalau Intel S25 ini kan harganya udah turun banget ya. Dulu 1899, sekarang kalau di marketplace kita bisa dapat sekitar 1,5 sampai 1,6. Kalau Galaxy A07 ini kan dia masih baru. Ini kalian bisa dapatkan kalau RAM 4128 sekitar 1649, bahkan bisa lebih murah. Dan kalau iQOO ini kalau pas lagi promo mungkin kalian bisa dapat lebih murah guys. Menurut saya sih cukup recommended sih ini. Kalau dilihat dari build quality ya, dia sudah IP68, IP69, terus ada military grade apa gitu loh untuk jatuh. Jadi kalau untuk dipakai kerja sih juga harusnya sih oke ya, untuk kena air dan lain-lain. Tapi saya belum tahu pasti, harus kita coba ya, karena ini saya akan coba buat jadi di sepedaan ya, untuk jadi bike GPS, untuk coba-coba lah worth it apa enggak sih, bagus enggak. Oke, sekian dulu mungkin dari DS Review. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas. Kalian bisa tulis aja ya di kolom komentar, supaya nanti pada saat video saya bikin video reviewnya, saya bisa masukin apa aja lagi tambahan yang buat di review. Sementara sih masih saya catat-catat ya guys, plus minus dari HP-HP ini, terutama untuk Intel S25 nanti akan versus Galaxy A07. Oke, sekian dulu mungkin dari DS Review. Terima kasih sudah menonton. God bless, bye-bye.